Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upamane Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ini ada pertanyaan dari Bakmi Abbas. Selamat malam Om Sanda, mohon bimbingannya. Murai batu saya kenapa ya kalau ketemu lawan ngejar, kadang lowo, harian burung gacor. Harian JK 10-10, burung gak kuat jemur lama, mandi malam seminggu sekali, burung sedikit cabul sayap. Mohon jawabannya Om, terima kasih, sehat selalu Om Sanda. Amin. Terima kasih juga ya atas doanya Om Bakmi Abbas. Mudah-mudahan kita semua itu dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, burungnya ada ngejar lawan dan terkadang lowo. Burung ini hariannya gacor ya. Gini aja Om, burung sudah gacor, ini coba kamu godalah di rumah itu tadi. Kamu tepukin atau kamu siulin pakai plastik itu loh ya. Burung murai batu itu kalau ada kesiapan ya, dia sudah top birahinya juga, itu pasti akan ngerespon. Itu pasti. Apapun karakternya ya, di saat burung kita provokasi, dia akan ngerespon. Oke, dengan nada-nada tinggi ya. Burungnya gacor, hariannya 10-10 untuk jangkriknya. Ngomong-ngomong soal burung ada ngejar, ada ngelowo. Mungkin orang langsung menjudge bahwa burung itu over emosi, ya kan? Teman-teman paham enggak? Kalau ngelowo itu adalah ekspresi. Bisa betul apa yang kamu tafsirkan burung ngelowomu itu karena emosi. Tapi juga bisa salah. Ingat, karena ngelowo itu ekspresi. Burung kekencengan bisa ngelowo ya. Burung yang emosinya terlalu tinggi ya bisa ngelowo. Burung yang birahinya berlebihan juga bisa ngelowo. Burung yang takut mentalnya nih ya, yang bermasalah itu juga ngelowo. Nah, bisa membedakan ini tadi gimana? Ya kamu lihat di burungmu. Kalau burung yang kecenderungan emosinya terlalu tinggi sehingga dia ada ngelowo, dia memang ngejar burung ke arah burung gitu ya. Jadi kayak burung itu nggak sabaran gitu ya. Dia itu karena tinggi emosinya, sewaktu dia lihat burung, dia itu pengennya main fisik. Itu ada turun sayap juga, ada kadang ngebang dada juga. Numbur tapi dia numbur tapi nggak ngayun. Nah, beda dengan burung yang dia ngelowo karena birahi. Kalau karena birahi ini lebih ke awalnya, walaupun sama-sama ngejar, karena dia tujukan ke arah burung, dia ngayun. Tapi ya ada ngayun kayak seolah-olah dia merayu. Itu kalau tinggi di birahinya. Nah sekarang burung yang kondisi kurang bagus tapi dia punya keinginan tarung yang bagus, atau burung itu sebenarnya punya kesiapan di birahi dan emosi. Artinya burung itu sebenarnya juga dia sudah ada kesiapan untuk digantangkan gitu ya. Birahinya dan emosinya udah top gitu ya, udah ketemu sebenarnya. Cuman masalahnya tenaganya nggak ada. Tapi biasanya burung seperti ini dia ngelowo itu di sesi-sesi akhir pencurian. Di awal dia kerja. Ini disebabkan karena tenaga yang nggak ada, ya keinginan tarungnya masih kuat. Dia akhirnya main fisik karena dia tidak punya tenaga. Terus ada burung yang ngelowo itu disebabkan karena dia jatuh mental atau mentalnya yang buruk. Nah ini biasanya dia itu ngelowo dengan terbang yang nggak beraturan gitu ya, nggak ke arah burung, nggak ngejar ke arah burung gitu loh. Dia sama ngelowonya tapi terbangnya itu ngawur gitu. Jadi itu yang harus dipahami ya. Ngelowo itu ekspresi ya. Saya masih banyak
menemukan itu orang beranggapan bahwa burung yang lowo itu pasti birahinya tinggi. Belum tentu. Ada juga yang beranggapan bahwa burung lowo ini karena burung kondisinya kurang bagus. Sebenarnya dia pengen tarung tapi tidak didukung dengan kondisi yang bagus di burung itu. Artinya ini berhubungan dengan tenaga. Itu juga belum tentu gitu ya. Maka ya kita harus bisa pahami inilah gitu ya. Dengan kita melihat bagaimana sih burung kita di lapangan itu. Ekspresi dia itu gimana. Ya. Itu Om. Nah oke lah kalau di burungmu ini, oke kalau aku melihat dari tanda-tanda saja kan ya, dari tanda-tanda saja untuk burung yang dia di rumah ada gacor, anggap saja burung sudah punya birahi lah ya, birahinya sudah bagus. Terus di sini ada main bulu juga ya, main bulu itu belum tentu burung itu karena emosi ya, atau karakter yang dia ciak bulu disebabkan karena emosi. Bisa jadi kan burungmu juga kutuan juga bisa gitu. Nah di sini yang menarik menurut saya ini jangkrik 10-10 di burung yang hariannya gacor. Apakah mungkin untuk pemberian jangkrik ini terlalu banyak? Kamu pernah nggak berpikiran seperti itu? Oke, gini aja, langkah awal dulu ya. Coba kamu untuk porsi jangkriknya kamu kurangi dulu ya. Untuk porsi jangkriknya dikurangi dulu. Kamu bisa setut jangkrik itu sewaktu lomba saja. Jadi hariannya itu kamu anggap aja lah jangkriknya jadi 5-5 gitu aja. Nanti kamu juga sesuaikan di burungmu. Burungmu itu untuk tingkat bunyinya bagaimana, untuk responnya bagaimana. Karena untuk melihat kesiapan burung itu tadi, apakah burung kita itu sudah bisa merespon. Artinya burung kalau ngerespon itu kan dia punya kesiapan. Kamu coba provokasi, kamu goda. Burung yang siap itu mudah kok. Ya selain dia itu ngerespon, waktu kamu goda itu dia akan sering mengeluarkan suara-suara nada tinggi. Itu hal yang paling mudah saja untuk jadi gambaran bahwa burungmu itu ada kesiapan. Oke. Itu nanti coba itu diturunkan untuk jumlah EF-nya. Nah, nanti kamu coba untuk naikkan EF itu hanya saat ya. Jadi kamu kasih 10-10 lagi tapi waktu mau dilombakan lagi. Artinya ini lebih ke memberikan dukungan tenaga ke burungmu ya. Kalau apa bedanya sekarang jangkrik 5-5 hariannya dengan jangkrik 10-10 hariannya? Itu jelas beda. Untuk takaran protein yang dia masuk itu juga akan beda ya. Dampak di burung juga akan beda. Begitu pula dengan hariannya dikasih 5-5 tapi setut pakan itu waktu mau dilombakan. Soal berapa harinya, mulai dari kapannya itu nanti juga disesuaikan di burung ya. Ada yang cocok mulai di up pakan itu mulai di H-3 gitu ya, mulai dinaikkan. Ada yang kalau di H-3 dia terlalu kencang ya, mungkin hanya di halomba saja. Nah ini kamu nanti itu aja, langkah awalnya begitu. Oke. Terus untuk harian, gini aja Om, burungmu ini ya sembari kamu, apakah ini juga ada kaitannya dengan emosi terus akhirnya dia ciak bulu ya. Ini kan belum sampai dia mematahkan ya, masih ada kayak nyisil gitu. Ini kan antara ya, kalau kamu mungkin beranggapan ini ada kaitannya dengan emosi, ada karakter gitu ya. Ya gini aja, untuk hariannya kamu nanti coba untuk burungmu diablak saja. Diablak saja. Jadi ini perubahannya nanti jangkrik itu dikurangi, hariannya kamu ablak. Oke, itu untuk ya itu tadi, apakah benar burungmu itu dia ciak itu karena emosi. Hariannya kamu ablak saja. Insya Allah nih ya, dengan penurunan jumlah EF, terus ada lagi burung hariannya diablak, ini harusnya ada perubahan signifikan di burungmu. Oke, ada perubahan signifikan. Kalau ini nggak ada perubahannya, sedangkan ini harusnya ini ada dampak. Jelas ada perubahan nanti di burungnya. Oke. Tapi kalau di burungmu kok tetap aja seperti itu, ada ngelowonya. Ya.
saya agak berat hati ya mengatakan apakah ini benar burung itu bermasalah dengan mental. Itu Om. Ya kita positive thinking aja, toh di sini juga kamu katakan bahwa burungmu ada ngejar ya. Dia ada ngejar burung. Ya artinya ya entah itu apakah itu birahinya yang ketinggian atau emosinya yang ketinggian. Intinya burungmu itu dia kekencengan, kan begitu. Diimbangi dengan apa penafsiran ini tadi, yaitu dengan pemberian jumlah jangkrik itu 10-10 untuk hariannya, ya kan. Maka untuk supaya ini coba untuk diupayakan ya, ini saran saya supaya nanti ada enak di burungmu, coba saja evaluasi di jangkrik itu tadi. EF hariannya kamu kurangi, terus hariannya kamu ablak. Satu, mengurangi jumlah EF jangkrik ini, paling tidak menurunkan soal birahinya untuk harian ya. Nah untuk harian dia diablak juga, itu untuk mengurangi tensi dia atau menurunkan tensi dia soal dia ada ciak seperti itu. Kalau memang dia itu ciak ya, main bulu itu disebabkan karena emosi, faktor emosi ini ya, maka itu juga akan selesai, burungmu tidak akan main bulu. Tapi kalau burungmu bermasalah main bulu atau didis ciak bulu itu tadi, itu disebabkan karena parasit, ya beda ceritanya. Kamu harus obati dulu parasitnya. Gitu. Paham kan ya? Itu saran dari saya Om. Mudah-mudahan nanti burungnya jadi lebih enak. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.